Shalom. Kita bertemu lagi kembali dalam program Rema. Bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapa. Dan saya yakin oleh kasih karunia Tuhan senantiasa kita dilindungi, dipelihara, dan ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Sama seperti jiwa kita semua baik-baik saja. Mazmur 143 ini menjadi perenungan kita. Itu doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah. Menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Sampai di situ pembacaan kita, saudara. Saya berharap saudara membaca keseluruhan dari firman Allah. Dari keseluruhan pasal ini. Kelihatannya saudara-saudara kalau kita membaca Mazmur Daud dalam 143 ini, Mazmur 143 hampir sama seperti Mazmur 142 yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, saudara-saudara. Melihat Mazmur ini, saudara, dan ini adalah Mazmur Daud, maka kita melihat dan mengingat kembali Mazmur-Mazmur yang pernah kita baca, dan masih ada Mazmur yang lanjutannya, saudara-saudara, nanti, bahwa itu semua kebanyakan adalah Mazmur Daud. Dan kalau kita membacanya, saudara-saudara, Mazmur-Mazmur Daud lahir dari pergumulan-pergumulan hidup. Sepertinya Raja Daud ini, saudara, adalah seorang yang tidak pernah lepas dari apa yang kita sebut dengan pergumulan hidup. Dalam berbagai macam bentuk pergumulan yang dia hadapi, baik sebelum dia masih berada di rumah orang tuanya, maupun saudara-saudara dalam pekerjaannya sehari-hari pada waktu itu sebagai gembala domba-domba daripada orang tuanya. Dan ketika dia telah menjadi seorang yang diurapi menjadi raja, pergumulan itu tidak pernah habis, saudara. Dan satu saat dia menjadi seorang pahlawan yang begitu dieluk-elukkan karena dia berhasil mengalahkan Goliat yang tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Tetapi atas kuasa Tuhan dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi bukan berarti bahwa itu menyelesaikan pergumulan hidupnya, saudara-saudara. Bahkan dia sudah ditahbiskan jadi raja, ternyata itu tidak menyelesaikan pergumulannya. Dan ketika pun dia sudah menjadi raja, pergumulannya tidak habis-habis. Terus ada hal-hal yang dia keluhkan dalam hidupnya, saudara-saudara, yang membuat dia terus bergumul. Namun ada keistimewaan Daud yang membuat Daud ini, saudara-saudara, dicatat di dalam Alkitab bahwa berkenan di hati Allah. Adalah Daud tidak pernah mengandalkan semua yang ada pada dirinya. Kita membaca Mazmur-Mazmurnya, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu berharap kepada Tuhan. Dan akibat dari penderitaan, pergumulan-pergumulan di setiap bidang yang dihadapi oleh Daud, walaupun sebenarnya hidupnya makin naik, saudara-saudara, namun saudara-saudara juga bahwa pergumulan demi pergumulan itu tidak pernah habis. Nah, hal yang pertama kita lihat bahwa pergumulan demi pergumulan itu, saudara, telah membawa tanpa dia sadari dia naik terus dalam taraf hidupnya. Dan yang kemudian, saudara-saudara, bahwa yang luar biasa, saudara-saudara, bahkan sampai ketika Daud sudah tidak ada lagi di dunia, maka apa yang dia tinggalkan itu, saudara, menjadi satu kehidupan bagi banyak orang. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud, saudara, dicatat di dalam Alkitab. Dan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa.
ya, memberikan kepada kita saudara-saudara pelajaran-pelajaran dan membawa kita mengenal juga pribadi-pribadi Allah. Pergumulan Daud telah membawa Daud mengenal Allah dengan baik dan benar. Dia mengenal pribadi-pribadi Allah. Dialah Mazmur-Mazmur Daudlah yang paling banyak mengungkapkan siapa Allah. Pribadi Allah, karakter-karakter Allah, sisi-sisi daripada diri Allah yang begitu kebaikannya, kasihnya, kesabarannya, semua tentang diri Allah diungkap oleh Raja Daud. Tapi itu melalui sebuah perjalanan hidup, saudara-saudara. Jadi pengenalan akan Allah itu lahir dari pergumulan-pergumulan yang dia hadapi dan lahir daripada perjalanan hidup. Sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang mujizat itu adalah hal yang kita tahu Tuhan senang melakukan mujizat bagi kita. Tetapi saya memperhatikan Allah lebih senang saudara-saudara untuk membawa kita mengenal Dia melalui pergumulan-pergumulan daripada melalui mujizat. Seringkali ketika orang mengalami mujizat, saudara-saudara, maka yang terjadi adalah bahwa beberapa saat kemudian mujizat itu terlupakan begitu saja atau tidak terlalu banyak berdampak. Tetapi berbeda saudara-saudara ketika katakan seseorang mengalami sakit. Lalu dia berdoa, dia bergumul, dia betul-betul mencari di dalam kebenaran firman Allah dan mencari melalui mendengarkan khotbah-khotbah, membaca Alkitab. Berkali-kali Alkitab dia baca untuk menemukan bahwa Allah penyembuh saudara-saudara, dan tanpa dia sadari bahwa hari-hari waktu-waktu dia untuk berdoa, bergumul di hadapan Tuhan adalah membawa dia dekat, membawa dia mengenal. Dan pada akhirnya kebanyakan orang-orang seperti ini saudara tidak pernah tahu kapan dia sembuh. Karena apa? Dia tidak lagi fokus dengan penyakitnya, tapi dia lagi sedang menikmati Allah melalui hubungan yang terbangun yang begitu lama. Lalu ketika dia sudah sembuh, dia tidak pernah tahu bahwa dia sudah sembuh. Lama waktu itu baru dia tersadar satu-satu, oh ternyata saya sudah sembuh. Dan tidak mengagetkan bagi dia, karena dia telah mengalami pengenalan yang dalam akan Allah. Ada satu kisah saudara-saudara, satu cerita tentang seekor mau kita bilang seekor atau ya katakanlah anak kerang. Ini cerita tentang kerang di dalam laut. Ada kerang ini berkata kepada ibunya, mengeluh karena sebuah pasir masuk di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia merasa sakit. Lalu ibunya berkata kepada anak kerang ini, "Nak, Tuhan tidak memberikan kepada kita tangan, jadi saya tidak bisa menolong engkau untuk mengeluarkan itu. Karena itu, terimalah saja itu sebagai takdir alam atas hidupmu, atas hidup kita. Ya, hadapi saja rasa sakitmu itu dan balutlah itu di dalam tubuhmu perlahan-lahan dengan lendir dari dalam tubuh di dalam perutmu." Lalu anak ini mendengarkan nasihat ibunya. Perih, sakit, dia merasakan lama, bertahun-tahun. Dia berusaha saudara menahan sakit itu. Dia membalut pasir itu dengan lendir-lendir di dalam perutnya. Dan ya memang kadang terasa bahwa itu menjadi nyaman. Tetapi kadang begitu menyakitkan dia rasa. Dan tanpa dia rasa, tanpa dia ketahui bahwa tahun-tahun yang lewat dia bergumul dengan kesakitan yang ada, yang dia rasakan, yang kadang muncul begitu sakit dan dia berteriak. Saudara-saudara, bahwa kemudian apa pergumulan yang dia alami dalam dirinya ini, dia melepaskan lendir-lendir untuk membalut ketika dia rasa itu sakit, lalu dia balut lagi saudara dengan lendir. Ternyata itu telah menghasilkan mutiara. Mutiara itu semakin dari hari ke hari, dari waktu ke tahun, setiap dia merasakan sakit, dia melepaskan lendir, membungkusnya, dan mutiara itu menjadi besar.
Dan sampai satu saat mutiara itu jadi dan dikeluarkan dari dalam tubuhnya, maka itu menjadi begitu berharga bagi banyak orang. Tidak seperti kerang-kerang yang lain yang kemudian hanya dimasak lalu kemudian dimakan orang di pinggir-pinggir jalan dan selesai. Tidak demikian dengan mutiara yang dihasilkan anak kerang ini. Bahwa kemudian mutiara itu begitu berharga dan begitu mahal dan membuat orang bangga di hidupnya memiliki mutiara. Saudara-saudara, kadangkala dalam hidup kita demikian. Sama seperti Raja Daud. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Kadang dia merasa seperti diperlakukan seperti dalam kegelapan dan sudah mau mati, seperti tidak ada kekuatan lagi menghadapi semua itu. Saudara-saudara, dalam pergumulan itu, kadang dia berteriak, Tuhan berikan saya alasan apa untuk semua ini. Mengapa Tuhan ini dibiarkan di dalam diri saya? Kenapa Tuhan, bukankah Engkau Allah yang berjanji melepaskan kami? Engkau sudah menanggung semua di kayu salib, tapi mengapa harus begini? Tapi Tuhan berkata, saudara, pencobaan-pencobaan yang kau alami hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan saudara, kadangkala bukan lagi tidak melebihi kekuatan kita. Persoalan-persoalan itu sudah melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi kenapa kita bisa menanggungnya? Karena kekuatan Allah ada di dalam kita. Itu yang dia maksud bahwa kekuatan Allah. Ketika dia berkata tidak melampaui kekuatanmu karena bukan engkau lagi yang hidup. Allah hidup di dalam engkau. Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Dan kehidupan Kristus yang di dalam kita inilah saudara yang mampukan kita untuk bertahan. Dan itu telah menghasilkan kemudian tanpa kita sadari mutiara-mutiara yang cemerlang, yaitu pengenalan kita akan pribadi Allah. Kedekatan yang semakin indah. Semakin kita kenal, semakin kita tahu dia saudara. Dari berbagai sisi kehidupan yang kita alami ini. Dan itu membuat jauh lebih indah. Dibandingkan ketika engkau bergumul lalu seketika itu juga engkau mengalami mujizat. Engkau kagum sesaat lalu setelah itu bisa hilang karena itu dalam perasaanmu. Berbeda kalau itu membentuk karakter ilahi di dalam diri saudara. Karena itu ketika kita menghadapi semua ini saudara, kita menghadapi akan pergumulan-pergumulan hidup itu saudara, maka mari kita bersyukur. Dalam Mazmur 144 perenungan kita yang akan datang, kita akan melihat lebih dalam saudara-saudara. Bagaimana Daud kemudian menyanyikan syukur sebagai seorang raja. Saudara-saudara akan membaca di sana, ya, dan dia melihat kemudian betapa kita begitu kecil, tetapi Allah mengasihi kita, dan Allah memperhatikan, Allah begitu peduli, dan Allah begitu saudara-saudara antusias untuk melakukan yang terbaik terhadap kehidupan kita ini. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Memang kita tidak bisa menyangkali saudara. Ada begitu banyak pergumulan datang menindih hidup kita. Bahkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena kita menghadapi daging kita sebagai manusia. Kita menghadapi musuh-musuh yang tak kelihatan dari luar. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak pernah membiarkan itu. Dia berperang untuk kita. Dan dia bekerja di dalam diri kita ini. Menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan musuh itu. Memampukan kita melawan semua. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap saudara-saudara engkau bersandar di dalam Tuhan. Tetap saudara-saudara engkau hidup di dalam anugerah yang Tuhan sudah berikan. Bahwa pergumulan-pergumulan yang kau hadapi saudara adalah sedang membentuk mutiara-mutiara pengenalan akan ilahi di dalam kehidupanmu. Sedang membentuk mutiara-mutiara karakter ilahi di dalam diri saudara. Dan biarkanlah itu saudara-saudara membawa engkau semakin melihat kemuliaannya, melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa tidak berartinya persoalan-persoalan itu dibandingkan kemuliaan yang saudara terima di balik daripada itu semua. Karena itu muliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas semua itu saudara. Puji Tuhan, kiranya ini saudara-saudara
membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud dalam ayat yang ke-10 di sini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan, di tanah yang rata. Ini dia saudara-saudara. Di balik dari pergumulan itu adalah supaya kita mengenal dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita memiliki kepekaan terhadap roh untuk kita memberi diri dipimpin dan berjalan tidak dalam kehendak kita lagi, tetapi di dalam kuasa roh, yang oleh kuasa roh itu kita mematikan segala kehendak diri kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah ini saudara-saudara memberikan kekuatan kepadamu untuk tidak terus-menerus saudara-saudara mengeluh di tengah-tengah situasi apapun. Dan percaya bahwa Allah sedang membawa engkau, mendidik dan menuntun saudara untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupanmu. Dan biar nama Tuhan dipuji dan diagungkan senantiasa. Terpujilah Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau menuntun kami dengan roh-Mu melalui setiap apa yang kami hadapi. Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, untuk kami dapat lebih dalam mengenal pribadi-Mu itu, yang begitu ajaib, yang begitu mulia, yang begitu agung itu Tuhan, dan membawa kami semakin kagum dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di hidup kami, dan membuat kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh-Mu dan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini Tuhan. Dan biarlah umat-Mu ya Tuhan, apapun dihadapi, roh Tuhan memampukan mereka menghadapi bahwa pencobaan ini pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Dan Tuhan sendiri telah menyiapkan, telah memberikan pintu keluar dari setiap persoalan itu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap umat-Mu kami boleh berkata, segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Terpuji Engkau, berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Tetap berjalan di dalam pimpinan roh, dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan sekali-kali tidak membiarkan dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.